Pemirsa, pasca terjadi insiden pemukulan antara aparat TNI dengan sejumlah masyarakat Desa Sidetape, Kecamatan Banjar Buleleng, para pimpinan daerah Buleleng sepakat menggelar mediasi di kantor Polres Buleleng. Mediasi dihadiri pula Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna, Kapolres Buleleng, Dandim Buleleng, serta aparat desa dan anggota masyarakat Sidetape. Mediasi diharapkan mampu menghasilkan perdamaian dan semua pihak menyadari akan pentingnya kebersamaan dalam menindaklanjuti program pemerintah untuk bersama bisa keluar dari pandemi COVID-19. Jadi terhadap kejadian insiden ya Sidetape, kemarin saya sudah cukup alot lakukan mediasi, cukup alot komunikasi kepada Dandim, DPR, pemerintah daerah, akhirnya semua berpikiran bagus. Namun insiden seperti ini masyarakat bahkan semua mengharapkan supaya jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Jadi pertemuan hari ini kita harapkan supaya bisa menyejukkan suasana. Ya. Paling tidak bisa menyejukkan kondusivitas di Buleleng dengan adanya pertemuan hari ini. Sebelumnya, Dandim Buleleng menyatakan akan tetap melakukan penertiban terhadap upaya premanisme dalam penegakan protokol kesehatan di wilayahnya sebagai upaya penegakan penyebaran COVID-19. Dia yang menjadi korban pemukulan warga sudah melakukan visum dan ingin tetap melanjutkan proses hukum untuk menghindari hal serupa terjadi kepada petugas oleh oknum masyarakat. Saya koordinasi dengan RSUD kita untuk melaksanakan CT scan. Ya tadi alhamdulillah saat dipukul tadi saya cuman pusing saja sedikit. Ya saya tadi dengar juga informasi. Ya untung saya hanya dipukul pakai tangan saja. Karena saya berpikiran kalau mungkin ada alat lain dengan kondisi seperti itu mungkin terjadi yang lebih buruk terhadap diri saya. Tapi itu merupakan konsekuensi di mana saya bertugas karena kami tidak menganggap masyarakat itu musuh sehingga kita ini sama-sama. Hingga alhamdulillah saya masih sehat. Kemudian tadi sudah melaksanakan visum di Rumah Sakit Tentara Singaraja, sudah di ronsen, kondisinya normal. Ya ini pesan untuk kita semua lah, janganlah tindakan premanisme karena kita bukan musuh. Itu saja. Yang lain di visum juga? Ya semua anggota tadi di visum termasuk yang tadi dipukul dada, kemudian ulu hati, kemudian dicekek dan dipukul tengkuknya itu sudah di visum. Total ada berapa selain komandan prajurit? Ada berapa tadi ya? Ada 4 orang. Berarti 5 termasuk komandan. 4 dengan saya. Ya, karena saya juga tidak tahu ternyata ada juga anggota saya yang dipukul sama warga oknum masyarakat ini. Ya saya harap nanti kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita selesaikan ini secara proses hukum. Karena tadi sebenarnya saya berpikir saya sudah memaafkan mereka sebenarnya. Ya taruhlah ini konsekuensi saya sebagai komandan Kodim yang bertugas di lapangan. Namun setelah dikaji lebih dalam, apabila ini hanya kita maafkan saja, pemikiran ini hanya begitu saja, maka akan makin jadi aroganisme, premanisme, menakut-nakuti, berbuat seenaknya sendiri yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saya pastikan rekan-rekan, besok pun kita akan tetap melaksanakan operasi pendisiplinan. Besok kita akan melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur, betul Wakapolres ya. Besok kita akan lakukan dengan prioritas Desa Sidetape. Kita di sana melakukan finalisasi yang terakhir, finalisasi karena yang 5 orang yang menjadi korban dari oknum dari TNI masih tidak hadir. Kita akan datang ke sana, kita melakukan mediasi lebih lanjut supaya masa ini benar-benar clear. Artinya belum ada jawaban damai? Sudah, kalau dari tokoh masyarakat sudah. Ya. Menjamin ya? Mereka menjamin. Cuman untuk lebih dari tokoh masyarakat untuk lebih enak ya, kita langsung datang meyakinkan bahwa korban itu benar-benar sama-sama datang untuk meminta maaf. Itu alasan kelimanya nggak datang ke Polres, kenapa nggak untuk damai? Ya, karena diwakilkan oleh tokoh masyarakat yang ada.
Tadi kan ada Pak Wayanarto dari anggota DPRD Provinsi, ada Pak Subuh dari DPRD Kabupaten juga, terus ada dari DPRD Pak Meko, Pak Pilihan Desa juga ada. Artinya penyelidikannya dari Pak Lapor? Belum Pak, tapi itu akan kita hentikan apabila Pak Dandim mencabut laporan. Oh, Ya, jadi tadi Pak Dandim akan mencabut laporan setelah proses yang di Desa Sidetape ini berakhir dengan damai. Jadi kan kemarin kejadian di sana, kita akhir juga di sana. Ya, di sana juga sudah siap. Tadi awalnya akan dilakukan di sana, tapi karena inisiatif saya, kita bicara dulu di Polres. Setelah ini baru kita berangkat sama-sama ke Desa Sidetape. Bahwa dirinya dikeroyok sama masyarakat Sidetape dan seakan-akan warga masyarakat kami jelek sekali dan ada Dandim dikeroyok dan tidak memberi masker dan lain sebagainya. Nah, dengan hasil pertemuan tadi memang ya ada upaya itu pertanyaan, tapi saya pribadi dan perwakilan yang hadir tadi itu harus berkonfirmasi dulu sama yang korbannya ada pemukulan, ada 5 orang itu akan dikonfirmasikan lagi ke desa. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan bersama, dan saya harapkan nanti ada Pak juga Pak Asrem nanti untuk meluruskan berita-berita yang menyampaikan bahwa pengeroyokan terhadap Dandim dan lain sebagainya. Saya kira tidak mungkin masyarakat kecil itu tapi mengeroyok Dandim sama kadang itu. Perlu pelurusan untuk nantinya untuk membuat nama desa kami bahwa tidak jelek sekali. Itu harapan saya. Sementara, Kepala Desa Sidetape mengatakan insiden pemukulan di wilayahnya disebabkan ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparat. Saat itu, dia meminta bantuan pihak terkait untuk melakukan tes swab bagi masyarakat guna menghindari penyebaran klaster COVID di mana Buleleng saat ini cukup tinggi kasus COVID-nya. Hal itu pun bersambut dan di dalam pelaksanaannya ada kejadian yang tak diduga. Kami selaku perwakilan Desa Sidetape memohon dulu kepada rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang ada di media sosial itu, mari kita jangan melihat sepotong-sepotong dalam hal isi permasalahan ini, karena inti dari permasalahan itu dalam hal istilahnya kejadian ini, mari kita sebagai acuan kita dalam hal istilahnya ke depan untuk meniti hal-hal yang lebih baik. Dalam hal ini kami memohon kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sidetape itu, janganlah kita yang namanya memprovokator, tapi dalam hal ini mari kita meredam permasalahan ini sehingga permasalahan ini tidak lagi yang namanya meruncing lagi. Kasus pemukulan terjadi bermula dari adanya 2 orang warga Sidetape yang diduga tidak menggunakan masker melewati para petugas yang sedang melakukan tes swab kepada masyarakat. Namun, 2 orang masyarakat tersebut tidak mau berhenti, bahkan mencoba meninggalkan lokasi. Selang beberapa menitnya, datang lagi dan terjadilah insiden. Menurut versi aparat TNI, oknum masyarakat tersebut sempat memukul kepala bagian belakang Dandim Buleleng sehingga membuat aparat TNI marah dan menyerang masyarakat. Sedangkan versi masyarakat, TNI dinilai terlalu keras dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga terjadilah insiden. Meski demikian, dengan adanya mediasi di Polres Buleleng, diharapkan terjadi perdamaian dan suasana di Buleleng khususnya di Sidetape diharapkan kembali normal. Dari Buleleng, Gede Sumertayase melaporkan.